Baik, pada video kali ini kita akan membahas lanjutan materi pada pertemuan sebelumnya yang belum sempat kita selesaikan, yaitu terkait dengan abstract class. Jadi di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas sedikit tentang definisi dan konsep abstract class. Ya, abstract class adalah kelas yang masih dalam bentuk abstrak, belum berbentuk, ya, karena bentuknya masih abstrak, dia tidak bisa dibuat secara langsung menjadi objek. Jadi ketika di instance tidak bisa langsung menjadi objek. Sebuah kelas agar dapat disebut dengan kelas abstrak setidaknya memiliki satu atau lebih, atau minimal satu metode abstrak. Nah, apa itu metode abstrak? Metode abstrak adalah metode yang tidak memiliki implementasi atau tidak ada bentuk konkretnya. Contoh metode abstrak adalah seperti contoh di sini. Ya, jadi metode abstrak ini metode yang tidak memiliki isi, tidak punya body, jadi hanya terdiri dari namanya saja. Ini contoh metode abstrak void say hello, ya. Jadi hanya nama metodenya saja. Kemudian kita bandingkan metode biasa yang bukan abstrak. Jadi di sini void greeting ini adalah nama metodenya. Kemudian di dalamnya, di body metodenya ada sesuatu. Misalnya di sini ada informasi atau memunculkan teks hello Java. Ya, perbedaannya seperti itu. Kemudian kelas yang memiliki atau menggunakan metode ini secara otomatis akan menjadi kelas abstrak. Kemudian mengapa harus menggunakan kelas abstrak atau abstrak class? Kita tahu bahwa kelas abstrak ini memang belum bisa digunakan atau dibuat objeknya secara langsung. Oleh karena itu, agar kelas abstrak dapat digunakan, maka kelas tersebut harus dibuat bentuk konkretnya dulu. Nah, cara membuat kelas abstrak menjadi konkret dengan membuat implementasi dari metode-metode yang sifatnya masih abstrak. Ini biasa kita lakukan dengan cara pewarisan sifat atau inheritance. Kelas abstrak biasanya digunakan sebagai kelas induknya, dan kelas-kelas lain ini akan menjadi kelas anak. Nah, kelas anak inilah yang kita sebut atau kita istilahkan tadi menjadi kelas yang versi konkret, gitu ya. Nah, mengapa harus menggunakan abstrak class gitu ya? Menjadi pertanyaan. Padahal seharusnya atau bisa saja kita tanpa menggunakan abstrak class pun program kita jalan gitu, coding kita jalan. Betul. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu kelas abstrak ini diperlukan. Misalnya kita tidak ingin membuat objek dari suatu kelas, tapi metode-metodenya kita perlukan di kelas yang lain, misalnya seperti itu, sehingga kita memerlukan abstrak class. Jadi kembali lagi sesuai dengan kebutuhan dan requirement dari aplikasi atau program yang kita bangun nantinya. Contoh dari abstrak class, misalnya di sini terdapat kelas database, kemudian ada metode get table name. Kemudian di dalam metodenya dikembalikan nilai 0. Kemudian ada lagi kelas MySQL database yang extends ke database. Karena di sini nama metodenya sama dengan yang di atas, kelas database, maka di sini metodenya disebut dengan metode overriding. Kita bisa menuliskan
override seperti ini ataupun tidak ya. Jadi kita sesuaikan dengan IDE yang kita pakai nantinya. Nah, untuk getTableName ini yang di bawah di sini memiliki nilai kembalian query di sini ya. Di sini misalnya select table name from database.table. Ya, jadi mencari atau mendapatkan data pada suatu tabel. Nah, kedua kelas ini merupakan kelas biasa karena metodenya tidak merupakan metode abstrak. Jadi metodenya metode biasa. Walaupun di sini return-nya 0, dia tetap metodenya metode biasa, bukan metode abstrak. Nah, sekarang kita coba buat objek dengan kelas database, kemudian kita buat objeknya db, kemudian sama dengan new database. Ini akan valid, tapi sebenarnya objek db tidak bisa digunakan. Saat kita memanggil metode getTableName, si kelas database ini akan bingung nanti. Mengapa? Karena belum jelas metode mana atau bagaimana metode atau cara untuk mengambil nama tabel pada suatu database, dan database apa yang akan dipakai gitu ya. Jadi database kan ada banyak sekali jenisnya. Karena itu kelas database sebaiknya kita buat menjadi abstrak agar tidak bisa digunakan untuk membuat objek. Jadi biar perlu kita buat konkretnya dulu. Jadi database ini kita asumsikan masih abstrak dan masih umum, kemudian kita buat bentuk konkretnya, misalnya database-nya adalah MySQL. Lalu bagaimana cara membuat kelas menjadi abstrak? Nah, contohnya seperti ini. Cara membuat kelas abstrak adalah dengan memberikan kata kunci abstrak di depan kelas dan metode. Sudah hanya seperti ini, kelas dan metode akan menjadi abstrak. Kemudian ketika kita lihat dalam diagram kelasnya atau kelas diagram, di sini tertulis metode yang tercetak miring. Artinya metode ini adalah metode abstrak. Seperti itu. Kemudian perbedaan interface dan abstrak class apa sih gitu ya? Kok kesannya mirip gitu ya? Jadi kelas abstrak dan interface ini sama-sama digunakan untuk membuat abstraksi. Keduanya hampir mirip memang, tapi tentu saja ada bedanya. Apa itu? Yang pertama, pada kelas abstrak kita bisa buat atau membuat properti atau variabel, sedangkan di interface kita hanya bisa membuat konstanta saja. Jadi ingat pembahasan kita di pertemuan yang lalu terkait dengan interface. Kemudian abstrak class, kita bisa mengimplementasikan kode metode seperti kelas biasa, sedangkan di interface harus menggunakan defaultnya. Kemudian di kelas abstrak dapat memiliki member private dan protected, atau active modifiernya dia private dan juga bisa protected, atau encapsulationnya, konsep encapsulationnya bisa kita terapkan menggunakan private dan protected, sedangkan untuk interface sifatnya harus public semua. Selanjutnya, kelas abstrak ini diimplementasikan dengan pewarisan atau extend, sedangkan interface menggunakan implements. Jadi ketika kita menggunakan kelas abstrak, kita menggunakan pewarisan sifat atau extends, sedangkan interface kita menggunakan implements. Baik, kemudian bagaimana contoh codingnya? Itu yang menjadi pertanyaan ya. Jadi kita lihat
pada project kita pada pertemuan yang lalu, ini terkait dengan interface ya, interface. Jadi di pertemuan yang lalu kita asumsikan bahwa interface ini terdapat pada tombol suatu smartphone. Kemudian pengguna atau kita sebagai manusia atau human atau phone user ingin melakukan suatu aksi, di mana aksi tersebut ditangkap oleh interface, kemudian diteruskan ke kelas-kelas atau fungsi-fungsi yang ada di dalam smartphone itu. Jadi tombol-tombol yang ada di smartphone kita bisa asumsikan sebagai interface. Ketika kita menekan tombol volume up, maka volume akan bertambah. Begitu juga dengan ketika kita menekan tombol volume down, maka volume dari smartphone tersebut akan berkurang atau mengecil. Nah, kemudian bagaimana jika kita terapkan konsep abstrak class? Baik, sebelumnya kita perlu membuat project baru. Create new project. Kita klik saja. Kemudian bahasanya kita pilih Java di sini. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan online GDB untuk compilernya. Silakan yang lain bisa menyesuaikan. Kemudian saya akan menyesuaikan contoh yang ada di materi. Jadi terkait dengan shape atau bangun datar ya, bangun datar. Di sini contohnya abstrak kelasnya adalah shape, kemudian kelas konkretnya adalah segitiga dan lingkaran. Baik, kita akan mencoba menerjemahkan kelas diagram ini menjadi bentuk kode program ya. Untuk main.java-nya kita biarkan dulu, kita buat file baru di sini, kemudian kita beri nama shape.java ya, .java. Kita klik OK. Nah, di sini baru kita tuliskan kelasnya, abstrak kelasnya. Di sini menggunakan public abstrak kelas. Nah, perhatikan di sini di depan kelas terdapat tulisan atau keyword abstrak, diikuti dengan nama kelasnya shape, seperti ini. Kemudian di shape ini ada atribut color dan juga metode getArea, string color gitu ya, string color atau warna. Kemudian di sini saya tuliskan keterangannya atribut pada abstrak class atau kelas abstrak gitu ya, kelas abstrak. Kemudian baru kita menuliskan fungsinya. Misalnya di sini ada getArea untuk abstraknya ya. Ini metode abstrak. Nah, di sini kita tuliskan abstrak, kemudian float misalnya getArea, misalnya untuk luas gitu ya. Nah, karena di sini tidak memiliki nilai pada body metodenya, maka ini disebut dengan abstrak method. Ini saya tambahkan metode biasa gitu ya, metode biasa misalnya. Kita misalkan untuk set warna misalnya void set color, kita beri parameternya string color misalnya. Kemudian kita set string color di sini atributnya this.color sama dengan color gitu ya. Kemudian misalnya kita tambahkan lagi get color, string get color
metode untuk mendapatkan warna saat ini. Misalnya kita tinggal return this.color. Jadi dua metode yang biasa ini adalah tambahan dari saya. Silakan nanti disesuaikan. Misalnya kalau menggunakan kode tertentu, kode hexa ataupun yang lainnya boleh. Kalau di sini saya mencontohkan yang sederhana dengan menggunakan string. Oke, kemudian selanjutnya kita membuat kelas yang lainnya, yaitu triangle dan circle gitu ya. Di sini kita tambahkan new file, misalnya triangle.java. Oke, di sini public class gitu ya. Karena triangle ini adalah kelas yang nyata, yang konkret, yang bukan abstrak, maka tanpa menambahkan kata abstrak lagi di depan kelas. Jangan lupa di sini tuliskan nama kelasnya triangle, kemudian berikan extends. Kita ingat bahwa ketika ingin membentuk atau mengkonkretkan suatu abstrak kelas menjadi kelas yang bisa dibuat objeknya, kita perlu mengextend dari shape tadi, gitu ya, shape seperti ini. Kemudian di sini misalnya ada parameter, ada atribut base dan height atau alas ya, alas dan tinggi. Dimana di sini active modifiernya adalah negatif, artinya private, gitu ya, private. Kita tuliskan di sini private apa tadi, float base gitu ya, float base. Juga dengan private float height, tingginya. Kemudian untuk metodenya get area ini public. Oke. Float ya, float. Saya berikan float karena di sini juga float tadi. Float get area. Nah, kita tahu bahwa triangle atau segitiga membutuhkan nilai dari panjang alas dan tingginya. Untuk mendapatkan get area di sini, di sini langsung ada isinya ya. Karena ini bukan abstrak, jadi float get area ini untuk mencari luas dari triangle. Kita tinggal mereturn saja, mengembalikan nilainya, return setengah alas gitu ya, setengah 0,5 alasnya base, this base gitu ya, atau langsung base juga bisa, kali height, kali tingginya, seperti ini. Kemudian saya tambahkan misalnya untuk mengeset ya, untuk mengeset nilai dari base dan height. Di sini parameternya kita set. Jadi public, kita menggunakan public karena biar bisa di set dari main kelasnya nanti. Triangle di sini adalah konstruktor ya. Jadi konstruktor sama dengan nama kelasnya. Kita berikan misalnya int saja, base dan int height. Ini boleh integer, boleh float, nanti disesuaikan saja. Kemudian untuk mengeset nilai dari base, karena ini adalah private, kita set this base sama dengan base, this dot height sama dengan height, sehingga nanti nilai dari atribut base dan height ini diisi oleh konstruktor dan method float
get area ini bisa langsung dipanggil. Selanjutnya kita membuat satu kelas lagi, yaitu circle atau lingkaran. Kita tambahkan new file circle.java. Oke. Jadi sama seperti triangle tadi, public class circle extend shape. Extendnya ke shape ya, ke abstrak kelasnya tadi. Kemudian di sini terdapat private juga radius atau nilai R-nya. Private float radius gitu ya, radius. Kemudian ada public get area ya. Public float ya, float get area. Oke, seperti ini. Kemudian kita tinggal return saja. Rumus dari luas lingkaran ini PR kuadrat gitu ya. Kita bisa menambahkan informasi float, kemudian math.py ini dikalikan radius. Oke. Atau this radius juga boleh. Kemudian saya tambahkan lagi untuk mengeset nilai dari radiusnya boleh sebagai getter method, atau kita buat konstruktor seperti yang tadi, public circle. Jadi saya menggunakan konstruktor saja biar lebih mudah. Public circle, di sini saya menggunakan float radius. Di sini misalnya kalau ke triangle ya, kalau mau menggunakan float juga boleh. Float ini ya. Kemudian this dot radius sama dengan radius gini. Oke, ini udah jadi, tinggal kita mainkan di main kelasnya. Kita membuat objek segitiganya dulu di sini. Membuat objek segitiga triangle namanya segitiga misalnya, sama dengan new triangle. Jangan lupa di sini karena ada konstruktor kita isikan nilainya, misalnya berapa ya, 3,0 misalnya, dan 4,0 misalnya. Kemudian kita juga bisa langsung membuat objek lingkaran, circle lingkaran sama dengan new circle dengan konstruktornya satu atribut, misalnya 7,0 misalnya. Sehingga kita akan mencoba memanggil informasi get areanya ya, jadi kita tanpa membuat objek dari shape, karena memang tidak bisa karena dia sifatnya abstrak, sehingga kita langsung panggil saja. Ini memanggil get area, method get area gitu ya, pada masing-masing bangun datar. Sini printlan luas segitiga ini gitu ya, langsung plus segitiga dot get area. Nah gini ya.
get area. Nah, kemudian ini kita copy saja luas lingkaran, ini tinggal ganti lingkaran. Nah, coba kita run, apakah berhasil ataukah error? Kita lihat. Oke, new triangle, di sini ada error, incompatible types, possible lossy conversion from double to float. Misal nih di sini ya, baris ini. Oke, misalnya kita tanpa koma, misalnya tanpa desimal maksud saya. Kita coba run. Oke, di triangle yang error di sini kelas triangle atau kelas ketiga, return. Oke, karena di sini float tadi ya, kita belum tambahkan informasi seperti ini. Kita tinggal tambahkan F ya, biar floatnya terbaca. Oke, kita run lagi. Baik, nah muncul hasilnya. Luas segitiga 6, luas lingkaran 153,93805. Oke, itu ceritanya. Misalnya kita ubah, misal ini 10 circle-nya, jari-jarinya. Kita akan mendapatkan luas lingkarannya 314,15927 ya. Oke, jadi nilai returnnya ini adalah dalam bentuk desimal atau pecahan, sedangkan inputannya kita bisa menggunakan yang bulat ya, bilangan bulat ataupun bilangan pecahan nantinya gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan. Baik, ini adalah contoh sederhana, contoh dari penerapan konsep abstrak class yang ada di pertemuan 9 pemrograman berorientasi objek. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat diterapkan pada studi kasus yang sudah saya tuliskan di tugas pertemuan 9. Ya, jadi diskusikan kembali secara kelompok tentang materi pertemuan 9, yaitu interface dan abstrak class. Kemudian lengkapi proyek pertemuan sebelumnya yang terkait dengan mahasiswa atau entitas mahasiswa. Kemudian terapkan konsep PBO yang baru, yaitu interface dan abstrak class. Kemudian silakan nanti buatkan video presentasinya, kemudian diupload ke sosial media dan di-share di grup himpunan. Baik, demikian dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Terima kasih.